Oke, selamat malam waktu Melbourne dan selamat malam waktu Indonesia. Jadi halo, selamat malam. untuk malam ini, untuk di ngobrol bareng via Zoom kali ini, saya akan ngobrol bersama Vincent. Selamat datang Vincent di YouTube Jurnal ini. Halo, Ya halo, selamat teman-teman, malam. ini namanya Vincent. Vincent ini dulu ini saya kenal pertama kali dari Google justru karena waktu di Melbourne kan sempat mau lanjut untuk sekolah ya, dan kebetulan muncullah salah satu agent, gak apa-apa disebut aja ya, namanya Bright Kanika. Nah terus kebetulan Vincent ini yang asis aku gitu. Nah dari sana kenal lah gitu sampai sekarang. Jadi buat teman-teman yang pernah bertanya-tanya gimana sih caranya untuk sekolah di Australia, nah ini saya akan bawakan bawakan orangnya, expertnya langsung kepada Vincent. Jadi Vincent boleh sharing tentang student visa dari awal lah gitu, apa aja yang perlu dipersiapkan dan banyak hal gitu. Silahkan Vincent. Ya, halo, halo, apa kabar semuanya? Nama saya Vincent dari asalnya dari Indonesia, ya, tapi sudah menetap di Melbourne, ya sudah lama di Australia. Dan ya, pertama kali kenal dengan Aini sudah lama banget lah. Jadi saya kerjanya sebagai education consultant di Britannica di cabang Melbourne office. Jadi untuk Britannica, untuk kantor kita ini ada cabang di uh, asalnya dari Sydney, terus buka di Perth, buka di Melbourne, dan ada juga kantor di Singapura, dan di Indonesia juga ada di Medan dan di Surabaya juga. Kalau misalnya ada yang ingin bertanya-tanya. Nah, dari pekerjaan saya sendiri sudah bekerja di Britannica di Education Agency ini sudah lebih dari 8 tahun deh. Jadi Wow. iya sudah lama banget. Jadi sudah banyak kasus-kasus yang sudah saya handle, dan untuk setahunan saya sendiri handle-nya sekitar 200-an lebih case gitu atau student. Wow, satu Jadi tahun 200. iya, rata-rata 200 gitulah, 200 ke atas lah. Dan ya dari pengalaman-pengalaman ini selama 8 tahun ya saya bisa sharing, bisa membagi-bagi banyak tips atau banyak hal yang perlu dipersiapkan atau untuk misalnya adik-adik atau siapapun yang ingin belajar atau melanjutkan kuliah Australia gitu. Nah, sebenarnya sih ya banyak orang yang menganggap kuliah di Australia itu agak susah, agak mahal, dan ya memang pasti ada biaya dasar yang dibutuhkan. Nah, tetapi tanpa membicarakan tentang biaya dulu, salah satu hal yang paling penting yang uh, pasti diperlukan untuk kuliah, dan setelah kuliah ya rata-rata pasti ada yang ingin melanjutkan jenjang karir atau bekerja di Australia atau di Indonesia juga, tetapi ya kalau misalnya sudah kuliah di sini selama beberapa tahun, biasanya banyak yang ingin mencoba gimana sih pekerjaan atau bekerja di Australia dengan warga asing, dengan Australian atau people from other countries juga. Nah, untuk mencapai tahap itu, untuk belajar di Australia sebagai tahap pertamanya, pasti yang dibutuhkan adalah kemampuan bahasa Inggris. Ya. Gitu. Nah, kemampuan bahasa Inggris ini sebenarnya sih sangat-sangat dibutuhkan, apalagi sehari-hari di jalanan,
misalnya kalau misalnya tinggal dengan teman-teman dari negara lain, ya kita juga harus berkomunikasi dengan bahasa Inggris, dan juga ya kesehariannya sekolah. Jadi bahasa Inggris itu dia ya di sini diperlukan sekali. Kalau dari zaman dulunya sih, saya lahirnya 1980-an, jadi sudah termasuk zaman dulu bahasa Inggrisnya untuk mempelajarinya memang bahannya dan fasilitasnya agak kurang, karena yang paling bisa ya kita harus les privat, kalau tidak dari sekolah. Tetapi dari sekolah juga kadang skill skill bahasa Inggrisnya, knowledge-nya juga nggak terlalu mendalam. Tetapi ya di zaman sekarang sudah banyak sekali sosial media dan lain-lain, semuanya juga sudah mulai memakai bahasa Inggris. Jadi saya rasa untuk bahasa Inggris untuk anak-anak sekarang, mereka lebih mudah menguasainya. So that is a plus point. Tetapi ya kalau misalnya ingin belajar ke Australia, of course kalau misalnya bahasa Inggrisnya bisa semakin diperdalam, dan sesampai di sini kita juga lebih gampang berkomunikasi dengan orang-orang sekitar. Kalau misalnya ada kesulitan untuk misal mencari jalan atau menanyakan dosen tentang masa pembelajaran, juga dengan bahasa Inggris akan lebih mudah gitu pastinya. Nah, untuk kemampuan bahasa Inggris ini, kalau misalnya mau kuliah di Australia, biasanya mereka akan minta tes IELTS atau IELTS. Nah, tes IELTS itu mereka ada mencakup 4 section, misalnya dari speaking, dari reading, dari writing, and satu lagi dari listening. Nah, untuk dari minimum requirement, persyaratan paling minimumnya, mereka sih mintanya band atau nilai skor keseluruhan 5,5, dan tidak ada band yang kurang dari 5. Jadi itu untuk basic minimum requirement-nya untuk kuliah ke Australia. Dan juga tes IELTS ini bukan cuma untuk di negara Australia saja. Misalnya kalau ingin kuliah ke negara-negara lain seperti UK atau US juga bisa dipakai gitu. Iya, jadi tes ini selain untuk tujuan belajar di Australia, di negara-negara lain juga bisa, karena tes ini lumayan standardized. Selain dari IELTS test, juga ada satu tes baru yang namanya PTE atau PT Academy ini. Yes, PT Academy ini formatnya juga sama, ada 4 bagian, tetapi ya speaking, writing, reading, and listening. Perbedaannya sih kalau dari PTE mereka memakai komputer. IELTS juga ada komputer, tetapi dari PTE komputernya semuanya sudah otomatis, dan juga persyaratannya sama, asalkan PT score-nya equivalent dengan IELTS 5,5. Nah, kalau sudah bisa mencapai IELTS 5,5, kalau sudah di sini sih rata-rata udah akan lebih nyaman beradaptasi, tetapi selama belajarnya juga bakal improve on the English skill dan akan lebih maju lagi. Tetapi, nah kalau misalnya memang kemampuan bahasa Inggrisnya belum cukup, misalnya kurang 0,5 poin atau kurang 1 poin, nggak masalah juga. Karena untuk sekolah-sekolah di sini, mereka bisa, kalau misalnya nilai IELTS-nya, tes bahasa Inggrisnya kurang, mereka bisa mengusulkan untuk kuliah bahasa Inggris di sini selama 3 bulan atau 6 bulan atau 9 bulan, paling lamanya sih setahun. Jadi setelah belajar selama 3 bulan, 6 bulan, atau bahkan sampai setahun, setelah selesai kuliah ini akan diminta untuk tes ulang lagi, atau misalnya kalau udah mencapai tahap upper intermediate, baru
mereka merasa oke, ini dengan dengan kemampuan bahasa Inggrisnya akan sanggup untuk menyelesaikan kuliahnya gitu. Ya, ya. Iya, jadi untuk saran atau pesan yang paling pertama untuk adik-adik yang ingin melanjutkan kuliah di Australia, nomor satu pasti bahasa Inggrisnya juga, bahasa Inggrisnya dulu, karena ya untuk Oke. tinggal di sini, Sorry, kuliah, ya, dipotong Vincent. Untuk IELTS itu kan ada dua apa jenisnya kan? Ada general dan akademik. general, Jadi sebaiknya itu academic. pilih yang mana? Apa yang harus akademik langsung atau boleh general? Untuk keperluan kuliah, biasanya sih diminta yang akademik. Ya, dan akademik juga tesnya normal. Dan kalau misalnya memang untuk keperluan kuliah dan lain-lain, misalnya ke depannya mau migration, akademik pasti diterima gitu. Dan untuk kalau misalnya untuk keperluan untuk kuliah saja, saya sarankan sih pakai yang akademik. Tetapi ke depannya untuk misalnya seperti migration or for other purposes, untuk keperluan yang lain, general juga boleh. Iya. Tetapi enggak apa-apa, maksudnya perbedaan dari akademik dan general juga menurut saya tidak terlalu banyak. Tergantung dari mungkin yang dari general mereka lebih casual untuk cara penilaiannya, jadi lebih lenient sedikit, tetapi perbedaannya enggak jauh terlalu banyak kok. Ya. Nah, itu tips nomor satu. Nah, catat ya, nomor satu bahasa Inggris. Nomor satu. Untuk nomor dua, nah tentu saja untuk kuliah di mana saja, di Indonesia, di luar negeri, atau di negara-negara lain juga pasti akan diminta, akan diperlukan dana atau biaya kuliah. Nah, untuk biaya kuliah di Australia ini, nah pendidikan di Australia setelah high school, setelah tahap SMA gitu, di sini setelah year 12, mereka ada tingkatan, bisa dimulai dari certificate 3 or 4, dilanjut dengan diploma atau even advanced diploma, atau bisa juga langsung meloncat ke bachelor. Atau ke bachelor itu istilah seperti sarjana atau S1 di Indonesia. Kalau diploma itu D3 atau gimana sih? Ya, diploma itu tingkatannya D3. Jadi D3 atau diploma itu lebih ke seperti lebih ke practical, lebih ke vocational study. Jadi misalnya dalam jurusan accounting, kalau jurusan S1 accounting atau undergraduate atau bachelor, subjek-subjek di accountingnya mereka lebih ke pemahaman dari accounting seperti historinya, aturannya, standar protokol, law-nya, dan lebih ke pemahaman dari subjek accounting. Ya tentu saja ada practical application-nya juga dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi kalau misalnya dari sertifikat atau dari diploma, mereka lebih hands-on. Jadi mereka lebih seperti bagaimana cara membuat ledger atau untuk membuat invoice atau account receivable. Nah, untuk dari subjek-subjek yang dipelajari, biasanya di sekolah-sekolah sini mereka sudah ada mencantumkan, misalnya dari bachelor, mereka kalau untuk selesai untuk kuliah bachelor dan untuk mendapatkan jurusannya harus diambil subjek-subjek berikut. Nah, kalau misalnya untuk yang diploma ada subjek-subjek berikut. Nah, jadi kalau misalnya dari murid-murid lulusan SMA di Indonesia, kalau misalnya belum terlalu yakin ingin kuliah apa, biasanya sih saya bisa menganjurkan untuk ya coba ngambil diploma dulu setahun, lihat kalau misalnya ini cocok enggak dengan
dengan interest-nya, dengan your future plan gitu. Kalau misalnya cocok, ya setelah 1 tahun diploma kita bisa melanjut ke bachelor juga. Dan untuk student Indonesia rata-rata kalau misalnya kuliah universitas di sini juga mereka sering ke sini masuk foundation year. Dan setelah masuk foundation year, and then langsung ke uni sesuai dengan jurusan yang mereka minati. Nah, alasan dari foundation year ini karena standar SMA atau ya standar SMA di Indonesia tidak terlalu diakui oleh Australian Education. Jadi untuk sebelum masuk ke universitas mereka diharuskan untuk selesaikan diploma, bukan diploma tetapi foundation untuk 1 tahun dulu. Jadi seperti kalau misalnya kuliah di misalnya Macquarie atau UTS, University of Technology in Sydney, atau UNSW, University of New South Wales, atau Melbourne University, atau ya public university di sini rata-rata mereka mintanya untuk selesaikan foundation year setahun dulu, setelah itu baru lanjut ke university degree-nya. Nah, itu untuk setelah itu ya untuk biaya kuliahnya untuk bachelor atau S1 di sini tuition fee-nya lebih mahal pastinya. Tergantung dari subjek juga. Nah, kalau misalnya subjeknya mulai dari seperti bisnis atau manajemen atau accounting, mereka rata-rata sih lebih murah. Biasanya sih dimulai dari sekitar 20.000 Australian dollars per year. 20.000 jadi sekitar 200 juta. Dan bisa naik sampai 300 atau 400 juta tergantung universitas mananya juga. Kalau misalnya universitas yang lebih ternama seperti Melbourne University atau Monash, yes, Monash University itu universitas yang paling mahal di Victoria. Oh, kirain itu Melbourne Uni. Oh enggak, dulu ya iya Melbourne University, tetapi sekarang Monash sudah lebih mahal. Sekarang Iya, ya. Tetapi ya selain dari University Monash atau Melbourne University, ada juga university lain yang lumayan bagus juga seperti Deakin University, RMIT ya. RMIT ya, RMIT sangat terkenal dan lokasinya ada di Sydney juga. Jadi kalau misalnya tinggal di sekitar City ya gampang banget ke kampusnya gitu. Nah, iya. So itu untuk dari top universitas. Dan jadi biasanya di universitas itu mereka 1 tahun ada kan ada 3 trimester. Jadi dalam 1 trimester itu diharapkan untuk setiap student bisa ngambil 4 subjek. Jadi 1 tahun. Kalau dalam 1 tahun, kalau misalnya dalam 2 trimester sudah bisa selesaikan 8 subjek, trimester ketiga bisa libur. Libur ya, jadi libur ini biasanya sih di summer, libur panjang dari bulan 10 sampai bulan 2 gitu, rata-rata ya bisa pulang Indo, atau kerja ya, holiday, bisa atau kerja di sana. Ya, atau bisa tinggal di sini dan cari kerja part-time juga. Nggak boleh lebih dari 20 jam ya kalau nggak salah. Nah, untuk working rights atau working hours, selama kuliah boleh kerja full time, boleh kerja sepuasnya. Ya, nah tetapi kalau misalnya selagi masa kuliah, selagi masa pembelajaran, ya cuma dibolehkan untuk belajar 20 jam per minggu. Nah, alasannya ya karena sekolahnya sendiri kan ada 4 subjek juga sudah perlu dialokasikan 20 jam. 20 jam ya per minggu. Iya. Jadi untuk waktu selama masa kuliah belajarnya 20 jam dan kerjanya 20 jam juga. Jadi total kan 40 jam sudah full time. Nah, kalau misalnya kerjanya lebih banyak seperti 30 jam nanti waktu belajarnya jadi kurang gitu. Ya, jadi oleh karena itu mereka they put this condition
kalau cuma boleh kerja 20 jam saja supaya kuliahnya nggak terbengkalai gitu. Ya. Ya, oke. Tadi ya ini untuk biaya kuliah untuk bachelor atau undergraduate. Nah, kalau misalnya selain undergraduate ya, kan ada tahap vocational juga atau diploma. Nah, Kejuruan untuk ya, yang itu juga bisa disebut ya sekolah kejuruan, kejuruan, keahlian, skill. betul ya keahlian atau kejurusan. Untuk yang vocational study ini ada juga beberapa jurusan seperti bisnis, IT, manajemen, Chef, uh, iya nggak sih? chef, commercial cookery juga ada. Ada juga seperti early Healthcare, childcare, aged ada care. juga seperti aged care juga ada. Ya banyak, lumayan ada banyak Disability care pilihan. juga masuk kan ya? Ada diplomanya, Ada disability juga, care. ya ada juga. Nah untuk yang dari diploma ini biaya kuliahnya sih lebih murah dari bachelor atau S1 karena tingkatannya kan lebih rendah Ya. juga. Nah, untuk dari yang diploma ini biaya kuliahnya sekitar $6.000 atau sekitar 60 juta per tahun dibandingkan dengan S1. Ini saya ngomongin misalnya dalam jurusan accounting atau bisnis ya. Ya. Untuk jurusan accounting atau bisnis, diplomanya sekitar 6.000 atau 60 juta per tahun. Di bachelor sekitar 200 juta per tahun. Jauh Ya, banget ya tetapi itunya. iya jauh banget. Tetapi tentu saja level pendidikannya beda. Ya. Dan kalau misalnya ke depannya ingin berkarir, rata-rata sih mereka di sini diminta minimal selesai S1 gitu. Nah, tetapi kalau misalnya sudah pernah ada S1 di Indonesia, sudah pernah bekerja di Indonesia, berkarir dan ingin mengambil additional skill di Australia seperti yang diploma, ya bisa juga karena skill-skill yang di diploma ini kan lebih praktikal, bisa langsung diaplikasikan ke lapangan pekerjaan. Jadi itu juga lumayan sering ada student yang sudah ada pengalaman kerja sebelumnya, yang sudah berumur di mid-20s, 26, 27 atau 28 tahun, ingin menambahkan keahlian-keahlian seperti manajemen supaya bisa dapat posisi yang lebih tinggi. Nah, yang itu juga bisa juga dengan kuliah diploma. Nah, ya dengan kuliah diploma ini juga ke aturan untuk bekerja juga sama, tetap 20 jam per minggu waktu masa kuliah, dan masa liburnya boleh kerja sepenuhnya atau full time gitu ya. Iya. Nah, untuk kuliah-kuliah di sini rata-rata sih kampusnya ada di City, dan kalau misalnya universitas yang seperti Monash, mereka ada di Clayton, tetapi tetap di bagian-bagian di dekat universitas selalu ada tempat tinggal, akomodasi atau Betul. tempat untuk groceries. Jadi di sini public transport juga lumayan, juga sangat convenient, bukan lumayan, sangat convenient. Gratis ya, Jadi free tram kalau sekitar sini. iya, kalau di city, kalau di dalam city tramnya itu gratis. Jadi kalau misalnya ke suburb atau misalnya keluar dari city baru bayar. Nah, oleh karena itu juga kebanyakan international students mereka suka tinggal di city karena satu sangat convenient, kampus di city, cari makan atau teman-teman semua juga di city, ya. Dan untuk di apartemen sini juga rata-rata ditinggali oleh international students gitu. Iya, iya. Nah, Ya. misal pernah ada yang nanya gini, ya tadi kan udah terjawab kalau misalkan yang di Indonesianya tuh udah S1 gitu, terus ternyata boleh ngambil D3, jadi downgrade gitu boleh gitu kan ya, downgrade boleh boleh sekali. Nah, tapi bagaimana kalau cuma ingin mengambil sertifikat aja gitu, jadi Cert 3 or Cert 4 aja tanpa ke diplomanya, boleh juga nggak gitu? Boleh juga, tetapi untuk sertifikat 1, 2, 3, 4
itu sebenarnya termasuk level yang lumayan rendah, setara dengan Year 12 atau SMA-nya di Australia sini. SMA. Nah, iya. Jadi kalau misalnya untuk dari student maksudnya yang baru lulus kuliah dari Indonesia yang mau coba untuk kuliah di sini tetapi masih agak ragu-ragu atau takut, ya bisa dimulai dari sertifikat 4 atau diploma supaya enggak terlalu shock gitu dengan pendidikan di luar. Nah, kalau misalnya sudah ada S1 dan mau ngambil sertifikatnya, kita harus bisa menjelaskan ke pihak imigrasi kenapa kita sudah ada S1 yang gelar yang lumayan tinggi, sudah ada pengalaman kerja, tetapi kita perlu sertifikat skill yang di sini. Nah, tetap kalau misalnya kita bisa menjelaskan, oh ya karena seperti saya ingin melanjutkan ke posisi karir yang lebih tinggi, tetapi sebelum melanjutkan sana, perusahaan-perusahaan atau misalnya job market mereka memerlukan atau is a trend kalau misalnya ada sertifikat di bidang ini, maka potensi saya untuk mendapatkan pekerjaan lebih baik akan lebih besar. Nah, kalau kita bisa menjelaskan with a valid reason kenapa kita mau mengambil jurusan kuliah ini, ya bisa-bisa saja. Nah, untuk aplikasi student visa ke Australia, mau termasuk menurut saya sih sedikit rumit. Tricky. Iya, sedikit tricky. Karena saya sudah kerja di sini sudah 8 tahun, jadi ya banyak ups and downs ya lah. Ya, thankfully lebih banyak ups-nya daripada downs-nya. Tapi ya ada juga beberapa kasus yang saya yang handle yang lumayan tricky juga, dan immigration officer-nya mintanya persyaratannya lumayan banyak. Tetapi untuk disimplify dari pihak kita, yang biasanya kita minta untuk aplikasi student visa ke sini, yang pastinya adalah pendidikan sebelumnya atau ijazah pendidikan sebelumnya. Kalau misalnya ada pengalaman kerja, kita yang bisa sertakan CV juga. Kita juga harus menyertakan surat yang menjelaskan kenapa kita ingin kuliah di sini, ingin kuliah di Australia, kenapa enggak di Indonesia, apakah what is our long term plan atau short term plan setelah kuliah di Australia. Itu namanya GDE statement atau genuine temporary entrant. Jadi genuine temporary entrant ya istilahnya seperti keinginan kita untuk kuliah di sini sementara saja, dan setelah kuliah kita diharapkan untuk balik ke Indonesia lagi. Nah, untuk selain itu ya kalau misalnya dari Indonesia ya mereka akan minta bukti kemampuan bahasa Inggris seperti IELTS yang tadi kita perbicarakan. Ya syarat-syarat lainnya seperti ya, paspor, dan juga kalau misalnya bisa disertakan jaminan atau bukti keuangan akan lebih bagus lagi. Nah, untuk jaminan atau bukti keuangannya sih biasanya diminta untuk menunjukkan kalau kita sanggup membiayai biaya kehidupan kita selama setahun, ditambah biaya kuliah selama setahun, dan biaya tiket pulang balik ke Indonesia. Nah, untuk biaya hidup di sini setahun rata-rata menurut pihak imigrasi sih sekitar 21.000 atau 210 juta, ditambah uang kuliah selama setahun tergantung jurusan dan jurusan yang apa, dan biaya tiket ya mungkin sekitar 1.500 atau 15 juta gitulah. Jadi tergantung juga mau kuliah biaya apa. Nah, untuk persyaratan student visa itu rata-rata seperti ini, tetapi untuk setiap orang kan kasusnya berbeda, posisi atau statusnya kan, keinginan saya untuk kuliah ini karena ini dan lain-lain. Jadi oleh karena itu sebelum saya
accept the case, accept an application, saya selalu interview dulu studennya gitu. Ingin kuliah apa, tujuannya gimana. Jadi saya ingin tahu dulu rencana kedepannya setelah kuliah itu apa. Jadi Skenario-nya setelah ya. itu, Skenario iya kayak gimana. benar. Nah, Iya, jadi iya. kalau misalnya sudah tahu tujuannya gimana dan rencana kedepannya, saya bisa kasih beberapa opsi yang kira-kira cocok dengan requirement atau ya persyaratan dari klien atau student saya gitu. Iya, iya, Nah, iya. ya tetapi ya untuk syarat-syarat dasarnya seperti yang saya bilang tadi, ijazah pendidikan sebelumnya, kalau misalnya ada CV atau resume sudah pernah bekerja sebelumnya bisa disertakan, Ya. kemampuan bahasa Inggris, pasport of course, kalau misalnya ada evidence of financial capacity atau sponsor keuangan itu lebih baik lagi. Iya, iya. Gitu. Nah, kalau misalnya Ata ingin tahu tentang syarat-syarat kuliah di sini seperti biaya dan lain-lain, ya bisa di email atau di WhatsApp nomor kita, nanti kita coba jelaskan lebih lanjut gitu. Ya, nanti japri Ya, aja lah. iya. Ya. Nah, tadi kan Vincent udah mention tentang student visa ke Australia itu emang bit tricky kan. Nah, kan apalagi kalau misalkan kita udah pernah dengar ada yang ditolak gitu kan visanya. Biasanya kayak suka keder gitu, aduh jadi ragu gitu kalau misalkan mau apply. Nah, selama ini kasus-kasus yang ditolak itu karena apa gitu? Boleh di-share? Kasus yang ditolak itu ada beberapa case, tapi yang saya bisa share yang paling recent, dan itu studennya sudah di Australia. Jadi studennya ingin melanjutkan kuliahnya dan kita cek dokumennya semua, kita ketemu di office, kita interview dan semuanya sudah oke, profil student cocok. Jadi ya udah kita lanjutkan, kita apply-kan ke sekolahnya dulu. Setelah apply-kan ke sekolah, kita apply-kan visanya. Nah, tetapi herannya waktu apply visa ini kita ditanyakan oleh pihak imigrasi, dinyatakan kalau student ini sebelumnya di visa sebelumnya pernah dicantumkan dokumen palsu. Nah, kita juga bingung dong, kita tanya student ini ini dokumennya katanya dulu-dulu sebelumnya beberapa tahun yang lalu loh, seperti 3 atau 4 tahun yang lalu, Karena pernah udah lama gitu ya? dokumen. Iya, sudah lama banget. Terus ditanyakan, kenapa ini pernah dicantumkan dokumen ini enggak ya? Terus studennya ini tidak tahu menahu. Ternyata setelah ditanya lagi oleh agent atau agen student sebelumnya ini, sebelumnya agennya pernah mencantumkan dokumen yang palsu supaya student ini bisa masuk ke Australia. Nah, ya oleh karena itu kita juga bingung, kita coba appeal ke immigration office. Saya bilang kalau memang student nggak tahu kalau agent yang sebelumnya ini pernah mencantumkan dokumen yang nggak benar. Nah, tetapi oleh karena imigrasinya kekeh bilang karena kalau dulu student sudah authorized the other agent as the acting party gitu, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu loh. Jadi terpaksa kita advice, kita sarankan ke studentnya daripada dia ada black record di immigration history yang ada sudah pernah visa refusal, lebih baik kita cabut saja aplikasi visa ini dan pulang ke negaranya gitu. Yang itu sangat disayangkan, tetapi ya itu salah satu refusal, belum sampai tahap refusal, tetapi ya ada tricky-nya gitulah. Ya oleh karena itu kita juga sebagai agensi kita sangat hati-hati dalam menerima dokumen dan lain-lain. Kita mau make sure kalau dokumen itu benar. Kalau misalnya dokumen yang palsu, bukan ke agent saja,
dampaknya, tetapi lebih parahnya ke studentnya sendiri karena aplikasinya itu atas nama studentnya. Jadi ya ini salah satu tips atau saran kalau misalnya kalau untuk menyerahkan dokumen ke agent ya Usahakan sejujur harus yang mungkin, genuine ya. ya yang genuine sejujur mungkin karena kita dari as an education agency kita juga kita selalu berusaha yang terbaik untuk student kita untuk dapatkan student visanya. Jadi tidak ada manfaatnya atau tidak ada positif side-nya untuk menutupi, maksudnya kasih ke kita, oh dulu saya pernah ada refusal, dulu pernah saya ada ini itu, dulu pernah kuliah saya bermasalah. Nah nanti kita coba carikan jalan tengahnya supaya aplikasi visanya bisa berjalan dengan lancar. Nah itu salah satu yang paling penting dalam apply student visa. Kita nggak boleh give misleading information gitu ya. Dan selain yang ini juga actually barusan ada satu student juga yang sama kasusnya, di visa sebelumnya dia menyatakan informasi yang salah, dia ngasih informasi yang salah gitu. Jadi waktu apply visa kali ini ditanya, diklarifikasi, ini dulu di visa sebelumnya kamu menyatakan ini, tetapi saya rasa ini nggak benar, bisa coba diklarifikasi. Nah kalau sudah sampai tahap gitu, kalau kita nggak bisa menjawab lagi, ya saya sarankan untuk mundur saja. Tetapi alangkah baiknya sebelum kita mulai ke tahap aplikasi visa, kita semua dikasih tahu dulu dengan sejujurnya. Jadi kita bisa sarannya, oh ya nanti kalau misalnya kita lanjutin mungkin ada kemungkinan ini. Jadi kita bisa mempersiapkan diri dulu gitu loh. Ya kalau misalnya kita sudah withdraw visa, ya uang visanya $640 hangus kan sayang juga, 6 juta loh. Iya. Iya, betul. Nah, bagaimana kalau dengan misalkan nih S1-nya itu jurusan A gitu kan di Indonesianya. Nah, pengen lanjut ke Australia dengan jurusan B, entah itu diploma atau S1 juga gitu. Itu Atau S2 ada juga kemungkinan bisa. ditolak nggak sih visanya? Kemungkinan ditolak di visa itu selalu ada. Ya kita jujur saja kita sebagai education agency kita nggak bisa kasih garansi 100%. Dari saya itu 100% saya pasti bilang tidak bisa, tetapi kalau bisa dikasih lihat dokumennya, kita bisa diteliti, saya bisa lihat resumenya, apakah jurusan yang ingin dipelajari ada hubungannya dengan pengalaman sebelumnya atau hubungan dengan karirnya. Ya dari situ kita bisa coba untuk menghubungkan, mencari koneksinya. Kalau misalnya ketemu ya most likely kita bisa jalankan, karena sebelum aplikasi visa ini kita juga harus minta persetujuan dari sekolah. Kalau misalnya sekolah lihat profil dari studinya dan mereka merasa tidak cocok, mereka bakal minta penjelasan juga. Nah, kalau misalnya dari pihak sekolah merasa, oh ini saya rasa tidak terlalu cocok untuk kuliah di bagian ini, mereka akan tolak aplikasi ke sekolahnya. Nah, bisa dikasih surat untuk belajar, maka kita nggak bisa. Nah, dan selain yang tadi juga sih, sorry saya lupa. Bisa diulang pertanyaannya tadi sekali lagi? Iya, yang kalau misalkan beda jurusan, ya ada kemungkinan ditolak atau misalkan, ya memang sih kita nggak pernah tahu ya diterima atau ditolaknya visa. Tapi berapa persen sih kemungkinan ditolak atau diterima kalau beda jurusan? Kalau dari saya sendiri, dari Britannica,
dari persentase statistik kita, 1 tahun yang dari 200-an student saya itu ditolaknya 1 atau 2, sangat minimum sekali deh, sangat minimum. Kalau misalnya kita ditolaknya juga alasannya yang sangat valid sekali, tapi kalau misalnya alasannya dari pihak imigrasi mengatakan ada, kita bisa naik banding, kita bisa appeal. Kalau sudah naik banding, kita sepakat juga kita bisa ini yang ditolak alasan menurut saya tidak benar karena begini kita cantumkan juga buktinya semuanya gitu. Dan kalau sudah gitu sih nanti dari yang naik bandingnya mereka akan assess case-nya. Kalau misalnya mereka merasa iya immigration officer-nya menolak dan alasannya tidak fair, maka mereka akan membatalkan hasil dari penolakannya dan visa akan di-grant. Nah, untuk visa student visa 100% itu sekali lagi saya cantumkan dari agensi mana juga tidak ada yang bisa menjamin 100%. Kalau misalnya ada yang menjamin 100%, ya saya cuma bisa bilang 100% bohong. Karena lihat saja dari tenis Australia, Novak Djokovic. Betul. Visa sudah dapat Melbourne kan. Udah touchdown Melbourne, tetapi juga masih bisa diusir karena ditolak pulang lagi karena ya again yang bisa menjamin visa 100% itu cuma menteri imigrasi di sini. Banyak doa deh pokoknya, bener-bener. Iya, ya selain dari berdoa ya kita juga make sure semuanya cocok. Dan kalau misalnya dari kita rasa sudah cocok, sekolahnya sudah setuju, baru kita apply-kan visanya. Dan kalau misalnya kita merasa oh ini sepertinya agak risky untuk apply student visa, maka kita akan advise dulu ke studentnya, karena kita dari pihak agensi kalau kita student visa ditolak, kita juga merasa sedih, sayang, karena kita juga tahu kalau misalnya dari student sudah invest banyak waktu dan usaha dan juga dana untuk apply student visa, iya, tetapi ditolak ya kita dari kita sendiri juga merasa nggak ada punya juga buat kita gitu loh. Jadi oleh karena itu setiap kali kalau student ada inquiry atau nanya ke kita selalu minta dulu bisa dipersiapkan CV dan education documents dulu. Nanti dari situ kalau misalnya kita rasa cocok, kita lanjutkan. Kalau misalnya kita rasa ada yang kurang, maka kita akan tanya-tanya lagi untuk membuat case yang lebih bagus gitu. Iya. Nah, ada yang bertanya lagi tentang visa yang misalkan dari Indonesia terbang pakai turis visa dulu kan. Nah, terus karena suka nih misalkan tiba-tiba jatuh cinta sama salah satu uni di sana gitu kan. Mau change jadi apply ke student visa. Apakah itu juga bisa atau tidak? Iya, bisa juga. Kita juga di kantor kita juga sering ada walk-in atau client atau customer atau student yang masuk yang dengan banyak macam visa, tetapi ya turis visa salah satunya. Ya mereka datang ke Melbourne, wah suka dengan kotanya dan ketemu teman-teman di sini atau orang di sini yang juga kuliah dan mereka bilang oh ya saya tertarik, saya pengen cari tahu lebih banyak bagaimana untuk apply student visanya. Nah setelah kita ketemu, kita jelaskan cara-cara apply student visa, dokumen diperlukan, biaya-biayanya. Nanti mereka pikir-pikir dan sanggupi dulu. Nah kalau misalnya mereka sanggupi, rata-rata sih biasanya oh ya mereka minta dokumennya juga kita seperti education documents bisa di-scan dari Indonesia atau negara asal dan dikirim ke kita. Nanti kita bisa verify di sini. Nah dari situ kita jadi student tersebut nggak usah pulang Indo lagi dan bisa langsung apply student visa di Australia langsung gitu. Nah atau kalau misalnya ingin pulang dulu, mikir-mikir dulu, terus terbang lagi untuk persiapkan mental sebelum balik lagi ke sini juga bisa.
Tetapi ya banyak juga student yang terbang ke sini dengan turis visa dulu. Sesampai di sini kita selalu bisa gantikan ke student visa. Ya, nggak masalah kok. Oh iya iya iya. Yeah. Berarti intinya nggak perlu pulang dulu ke Indonesia kan ya? Bisa Oh langsung apply di enggak, sana. iya Selama bisa. dokumennya lengkap, terus dananya ada, jadi bisa langsung Hmm, apply ya ke iya student visa. benar. Hmm. Ya, dan juga untuk kuliah di sini, saya rasa banyak international international students yang sambil bekerja part time, dan setelah selesai kuliahnya, kalau misalnya tempat kerjanya suka uh, dengan Kinerja student kerjanya. yang ini, dengan kinerja kerjanya, dan mungkin perusahaannya ada lowongan untuk Hmm. sponsor visa untuk bekerja dengan mereka, ya bisa juga ada beberapa, ada lumayan banyak student saya yang ditawarkan pekerjaan di tempat kerja selagi kuliah di sini, dan in the end ya mereka lanjut kerja di sini full time under sponsored visa. Ya, Itu di juga sponsorin. salah satu jalan ya. Kalau jalan lain sih misalnya setelah selesai kuliah di sini, mereka selesai kuliah S1 atau S2 selama 2 tahun, setelah itu lanjut ke visa kerja 1,5 tahun sampai 2 tahun. Setelah itu juga ya mungkin selama masa itu juga ya company bisa suka ya mereka bisa sediain visa kerja, atau kalau misal selama waktu itu mereka bisa mencapai persyaratan yang dibutuhkan untuk apply permanent residency atau untuk migrate ke Australia juga bisa. Ya, tetapi ya untuk migrate ke Australia untuk saat ini, untuk beberapa tahun belakangan agak susah jujurnya, karena kan lagi COVID, lagi Pandemik ya. masa pandemi, iya. Jadi perekonomian di Australia Turun. lagi sedikit turun. Oleh karena itu mereka belum terlalu Menerima membutuhkan atau yang imigran. menerima imigran atau additional foreign overseas skilled worker. Nah, tetapi sekarang masa pandemi kan sudah berakhir. Ya. Di Australia ini sekarang lagi kekurangan banget tenaga kerja profesional. Oh, biasa perawat ya, perawat dokter katanya sedang dibutuhkan. Perawat dokter, apalagi masa pandemi itu sangat dibutuhkan banget. Iya, iya. Jadi iya, jadi kalau misalnya gitu. iya, jadi kalau misalnya sudah pernah kuliah di sini di bagian medical, mudah untuk dapat PR-nya karena persyaratannya juga diturunkan. Dan untuk sekarang sih dari yang saya dengar dari teman-teman yang lain juga, perusahaan-perusahaan di sini juga lagi gencar-gencarnya ingin mencari workers atau foreign international worker untuk memenuhi lowongan kerja mereka, karena pandemi sekarang kan sudah berakhir, sudah lumayan berakhir, ekonominya mulai lagi dalam masa pemulihan, jadi ya semua lagi ya gencar-gencar. Oleh karena itu kita juga berharap kalau misalnya lebih banyak international students, apalagi yang dari Indonesia, untuk mulai datang ke Australia lagi gitu. Nah, bagaimana dengan bagaimana dengan kotanya sendiri itu mempengaruhi nggak sih, misalkan kalau mahal enggaknya kuliah misalkan di Melbourne lebih mahal dari di Perth, atau di sini lebih mahal kayak gitu, mempengaruhi juga nggak sih di state-nya? Iya, ada pengaruhnya lah, pasti. Misalnya orang-orang selalu kalau di Australia, dari the whole Australia, kota yang paling mahal pasti di Sydney. Iya, itu sudah terkenal banget for international students. Selanjutnya Melbourne. Nah, di Sydney untuk biaya kuliahnya sih, kalau top university-nya Sydney dan Melbourne sebenarnya nggak jauh terlalu banyak. Misalnya dari Monash University
which is the most expensive university in Melbourne compared to UNSW di Sydney, biaya kuliahnya nggak terlalu banyak, tetapi yang paling mempengaruhi adalah biaya hidupnya gitu. Jadi seperti dari biaya sewa kamar atau sewa apartemen di city center di Melbourne lebih murah dibandingkan dengan city center di Sydney. Itu sudah pastinya. Saya pernah membandingkan survei-survei harga kamar untuk single bedroom di Melbourne sebulan itu cuma bisa untuk sharing room di Sydney. Oh. Iya, jadi literally benar-benar harganya double gitu loh. Iya, double. Nah, dan oleh karena properti dan di Sydney juga jauh lebih mahal dan lain-lain, oleh karena itu dia biaya hidupnya lebih mahal. Nah, kalau misalnya dibandingkan dengan kota-kota yang lebih kecil seperti misalnya Adelaide atau Perth, ya di sana kotanya lebih kecil, lebih tenang, dan biaya hidupnya juga lebih ringan gitu. Ya, atau seperti di Tasmania gitu juga sewa kamarnya pasti lebih murah. Ya, gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan Vincent menyebutkan kalau misalkan Britannica sendiri gitu kan adanya Sydney, Perth, Melbourne, so far ya di Australia ya. Nah, tapi misalnya kalau ada teman-teman tuh yang ingin melanjutkan kuliahnya itu di kota selain 3 kota itu yang disebutkan, masih bisa dibantu kan ya? Misalkan saya maunya di Canberra misalkan di ibu kotanya. Ya bisa banget karena benarnya rencana tahun 2019 kita akan buka kantor baru lagi di Brisbane. Wow. Iya, tetapi ya kita tidak menyangka kalau pandeminya bakal separah dan selama itu, oleh karena itu ya kita undurkan dulu rencananya. Iya, betul. Ya, tetapi kita juga menguruskan student-student untuk kuliah di kota-kota lain juga, seperti di Gold Coast, seperti di Brisbane, di Adelaide juga, dan di Tasmania. Tetapi ya jujurnya kalau misalnya kuliah-kuliah di kota besar seperti Sydney atau Melbourne, lebih banyak pilihannya, lebih banyak opsi dibanding dengan kota yang lebih kecil seperti Adelaide atau seperti Canberra. Itu pilihannya lebih kecil, lebih sedikit, universitasnya juga masih bisa di satu tangan gitulah. Ya, tetapi untuk kalau bisa berminat kuliah di mana saja di Australia, asalkan mereka menerima international students, yes, kita bisa bantu kok. Betul. Iya. Sebenarnya kalau misalkan bawa family juga bisa kan ya, student visa? Untuk bawa family, yes, itu juga bisa. Untuk yang bawa family, biasanya kalau sudah ada suami, anak, istri, ada suami, ada sama anak istri, ya bisa dibawa juga. Ada persyaratan tambahannya tentu saja, dan ada biaya tambahannya juga. Rata-rata sih untuk biaya visanya dari pendamping dari pasangannya sekitar $470, jadi 4 juta 700.000, 4 juta 800.000 gitulah. Jadi untuk biaya yang itu sih nggak terlalu mahal, tetapi yang perlu dipertimbangkan adalah nomor 1, biaya hidup untuk pasangannya, asuransi dan juga asuransi, betul, untuk pasangan. Asuransi untuk single kalau misalnya untuk satu student saja, biasanya sih rata-rata sekitar $600 sampai $700 per tahun. Tetapi kalau misalnya kalau sudah membawa keluarga, bisa jadi sampai $6.000 atau 60 juta per tahun. Jadi sekitar minimal 10 kali lipat gitulah. Ya, dan tentu saja
ya kita bisa atur juga. Ada juga memang ada juga sih student saya yang mau family jarang, tetapi kita ada handle case-case yang seperti itu juga. Hmm. Ya, ya. Terus kalau misalkan untuk yang bawa family-nya sendiri boleh kerja ya di Australia? Ya, family untuk pendampingnya yes boleh kerja. Working rights-nya sama seperti biasanya 20 jam untuk semasa kuliah dan sewaktu libur 40 jam. Nah, kalau misalnya untuk membawa kalau misalnya ada anak, kalau anaknya sudah berumur 7 tahun atau ke atas, diharuskan untuk sekolah di sini. Sekolah, ya. Ya, nah untuk sekolah di sini tentu saja ada biaya tambahannya juga. Untuk sekolah anak di sini, terakhir yang saya handle, tergantung sekolahnya di mana sekolah juga, ada public school atau private school. Untuk yang public school sih sekitar terakhir saya lihat sekitar 7 sampai 8 ribu dolar per tahun untuk satu anak. Ya, dan ya sekali lagi tergantung juga sekolahnya di mana gitu. Tetapi itu salah satu yang perlu dipertimbangkan kalau misalnya untuk ingin membawa anak atau keluarga, nanti kita bisa rincikan juga biayanya dan kita bisa kasih tahu lebih detail apa saja yang diperlukan gitu. Iya, betul. Ya, nah gitu lah, maksudnya setiap student Pasti beda situasi kasusnya beda-beda ya. gitu ya, jadi agak susah Nah, digeneralisasi. ada lagi nih, kalau misalkan ada yang pernah ditolak visanya, entah itu pas apply turis visa atau ya any visa lah ya, atau mungkin bahkan student juga. Nah, tapi mau apply lagi nih, student lagi, itu ada kemungkinan diterima atau ya sekali lagi kita nggak tahu ya diterima enggaknya, tapi boleh nggak gitu mungkin? Ya, kita harus lihat dulu alasan ditolaknya karena apa. Nah, tadi sebenarnya saya lupa jelaskan untuk kuliah di sini prosesnya ada dua. Proses paling pertamanya adalah untuk apply sekolah dulu. Sekolahnya harus setuju dulu dan menerima student dulu. Kalau sekolahnya aplikasi sekolahnya sudah selesai, baru kita bisa mengajukan visa. Ya, nah kalau misalnya student sudah ada visa review sebelumnya, kita perlu cari tahu dulu alasannya, decision record-nya, kenapa dulu ditolak, apakah alasannya minim banget, technical, atau alasannya yang Misleading information. Ya, misleading information. Kalau misleading information itu sudah lumayan parah, karena kalau misalnya yang misleading information biasanya akan kena ban selama 3 tahun. Nah, waktu apply sekolahnya juga akan, mereka ingin tahu juga dong profile studentnya seperti apa. Jadi kalau misalnya ada previous reviewnya, nanti mereka juga pertimbangkan kalau misalnya reviewnya alasannya lebih sepele atau lebih ringan, mereka masih akan menerima gitu. Tetapi kalau misalnya alasan ditolaknya yang lumayan parah seperti misleading information tadi, sekolah juga mereka akan sungkan menerima aplikasi dari student ini. Nah, kalau misalnya tahap pertama sekolah saja tidak bisa menerima, maka nggak akan bisa untuk apply visa gitu. Iya, jadi kalau misalnya ada visa refusal apa-apa, sebenarnya sih kasih ke kita aja dulu, kita bisa coba pertimbangkan, kita bisa negotiate dengan sekolah kalau misalnya kita confident, kita percaya aplikasi ini bakal lewat gitu. Nah, salah satu saran saya yang saya ingin sampaikan ke pendengar-pendengar untuk memudahkan generasi-generasi muda yang akan datang dari Indonesia ke Australia, ya sebisa mungkin di Australia jangan sampai
melanggar peraturan di sini, atau overstay, atau melanggar immigration law. Kerja Karena ya, kerja setiap yang melebihi batasi. iya, kerja ilegal atau apa, iya, karena kalau misalnya ketangkap kerja ilegal atau apply visa yang macam-macam seperti protection atau refugee visa yang alasan tidak benar, itu kebanyakan akan ditolak. Saat saya pertama kali, beberapa tahun pertama saya kerja di Britannica, saya ketemu banyak banget orang-orang dari satu negara. Saya tidak bisa bilang lah negara dari mana ya. Ya, nah dari negara ini banyak dari mereka yang datang dengan turis visa. Setelah itu mereka ilegal kerja di ladang atau di perkebunan gitu, nggak ada visa. Nah, student-student yang dari negara ini awalnya sih biasanya gampang diterima di Australia gitu. Nah, karena terlalu banyak pekerja ilegal, terlalu banyak warga negara dari negara tersebut yang melanggar immigration law di Australia. Setelah itu, warga negara dari negara ini mau apply turis visa atau mau apply student visa, mereka jadi susah banget sekarang. Jadi dampaknya merugikan merugikan generasi-generasi lain, bahkan jadi yang lain yang benar-benar yang tujuannya ingin mencapai pendidikan lebih tinggi di Australia, mereka juga jadinya dipersulit gitu. Jadi ya dari sesama orang Indonesia ya, kalau misalnya kita bisa lebih mematuhi ya peraturan di sini, visanya semua lengkap, tidak ilegal dan apa, maka untuk adik-adik atau untuk generasi yang mendatang mau apply visa ke sini atau mau berkunjung, mau study atau belajar di sini akan lebih mudah gitu. Ya, tetapi so far sih selama ini Indonesia masih dalam kategori negara yang baik gitu. Ya, inilah untungnya. Tetangga. Iya, betul. Mau nggak mau dong, harus baik. Oke, kalau misalkan itu kan yang ditolak, tapi masih ada kemungkinan lah ya, pernah ditolak, kemungkinan bisa diterima, as long as informasi dari penolakannya apa gitu kan. Nah, bagaimana kalau yang visa withdrawal gitu, itu pengaruh juga nggak sama si kampusnya ini mau nerima atau enggaknya? Ini orang pernah withdraw visa. Withdraw visa itu termasuk lumayan minim, karena kalau withdraw visa kita kan kita juga harus tahu alasannya apa. Kalau misalnya withdraw-nya karena voluntarily atau sukarela kita sendiri yang withdraw, itu lebih baik daripada di-refuse atau ditolak oleh pihak imigrasi. Ya, betul. Iya, gitu. Jadi kalau oleh karena itu juga di case yang sebelumnya yang dari kita itu kita sarankan untuk withdraw, karena dari itu kelihatannya lebih baik daripada ditolak mentah-mentah, itu langsung ada record di immigration history-nya gitu. Ya. Oke. Satu lagi pertanyaannya nih, Vincent. Ya, of course. Bagaimana dengan usia? Katanya ada yang nanya nih, usianya tuh ada batasan nggak sih kalau untuk lanjut kuliah di Australia? Nah, soalnya misalkan di Indonesia kan udah zaman mana gitu kan, bachelornya itu S1-nya itu. Nah, tiba-tiba pengen ke Australia lagi udah lumayan berumur gitu. Bisa apa enggak? Nah, oke. Untuk ini ya sekali lagi dari setiap orang pasti beda-beda. Kalau dari pihak imigrasi ya maksudnya mereka tidak mencantumkan batasan umur tentu saja, tetapi ya dari kita sih di bawah 30 tahun untuk kuliah di sini itu paling bagus tentu saja. Kalau misalnya sudah di atas 30 tahun
ya kita harus cek background-nya dengan jelas. Ini klien atau student ini sebelumnya sudah pernah kuliah apa, sudah pernah kerja di bidang apa, dan kalau misalnya mau kuliah di sini, apakah ini setelah kuliahnya bisa nggak dijelaskan Mau ngapain tuh ya? apa manfaatnya, apa manfaatnya untuk karir selanjutnya gitu. Nah, kalau misalnya ada satu student di Indonesia dulu sudah pernah kuliah di Diploma of Business, terus sudah kerja di perusahaan internasional, jadi manager lah misalnya. Setelah itu umur 32 tahun nyari kita bertanya bilang, oh saya ingin kuliah di Australia. Nah, kita tanyakan dulu. Oh, oke, ya kita bisa coba cari tahu lebih mendalam. Ingin kuliah jurusan apa? Setelah kuliahnya ini rencananya akan gimana? Nah, kalau misalnya sudah ada jurusan S1, kerja sebagai manajer, dan misalnya dia bilang, oh saya ingin mencapai tahap yang lebih tinggi lagi, dan perusahaan saya menganjurkan saya untuk mengambil additional qualification. Nah, ya kita bisa terima saja kalau misalnya itu penjelasan yang benar, dan kita bisa mungkin menyertakan surat atau reference letter dari company-nya bilang, oh ya si student ini sekarang kerjanya sebagai apa dan posisinya sebagai apa, tetapi untuk dia mencapai tingkat atau jabatan yang lebih tinggi, kita menganjurkan untuk mengambil kuliah selama 1 atau 2 tahun di bidang ini. Ya kita masih bisa pertimbangkan, dan most likely is a good case. Tetapi kalau misalnya dari karir yang sudah sangat tinggi itu, terus ingin kuliah di Australia, misalnya mulai dari sertifikat lagi atau diploma, tetapi di jurusan yang sama sekali berbeda, misalnya fitness. And jadi kita kalau dari itu kita juga jadi bingung cari relevansinya gimana, cari hubungannya dengan pekerjaan sebelumnya gimana. Jadi kita ya akan interview yang lebih jauh lagi. Oh ini kenapa tertarik dengan fitness? Nah, kalau misalnya studentnya ini siapa tahu adalah fitness enthusiast atau sering nge-gym dan mungkin ingin jadi personal trainer, atau mungkin ingin buka gym franchise sendiri setelah selesai kuliah ini, dan dana semuanya juga ada proposal dan segala macam, ya kita bisa anjurkan. Ya karena itu kita juga ingin cari tahu tujuan akhirnya gimana gitu loh. Kalau misalnya kira-kira make sense, masuk akal, dan ada dokumen-dokumen atau bukti yang bisa supporting his claim, yes kita bisa. Tetapi kalau misalnya tujuannya tidak terlalu Kuat jelas gitu ya ya. tidak terlalu kuat, maka kita akan reconsider gitu. Kita akan tanya apakah yakin. Nah, kalau student yang mau lanjut tetapi alasan tidak terlalu kuat juga, most likely sekolah di sini bakal mempertanyakan juga. Dan sekali lagi kalau misalnya sekolah tidak bisa menerima, maka akan susah melanjut gitu. Nah, kalau misalnya seperti rata-rata kalau misalnya ada yang sudah selesai S1 di sini juga kebanyakan juga bisa melanjut ke S2 selama 2 tahun. Dan ya itu juga lumayan umum, banyak inquiry seperti itu juga. Dan ya setelah ke salah satu daya tarik atau insentif untuk kuliah S1 S2 di Australia di sini, setelah menyelesaikan kuliah selama 2 tahun,
pihak imigrasi Australia akan kasih kesempatan kerja selama 2 tahun di Australia. Jadi bisa stay di selama 2 tahun. Ya lumayan Namanya tuh visa bisa balikin postgraduate modal work ya nggak sih? visa. Iya, bukan kayak ya selain dari balik modal juga bisa uh, mendapat pengalaman bekerja di Australia. Culture-nya gimana ya, siapa tahu ya kalau misalnya ada pengalaman bekerja di sini, kalau misalnya balik Indo ke depannya, balik Indonesia ada pengalaman kerja di luar, mungkin akan dikasih jabatan yang lebih tinggi, atau juga bisa membuka peluang untuk kerja di negara lain atau bahkan di sini seterusnya gitu. Ya. Jadi lumayan banyak plusnya untuk kuliah di sini ya, selain dari mendapat pengalaman baru, tidak kelihatan ya teman-teman baru di CV-nya juga kelihatan oke, sudah pernah tinggal di luar negeri selama 1, 2 atau beberapa tahun. Ya, I think it's a good investment overall untuk kuliah di sini, regardless akan tinggal di sini atau enggak, karena semua pendidikan atau kualifikasi yang sudah didapat itu enggak akan terbuang dan percuma, pasti akan terpakai lagi ke depannya gitu. Iya. Betul. Ya, jadi buat teman-teman yang sekarang lagi memikirkan untuk kuliah di luar negeri, dimanapun itu ya. Nah, tapi khususnya kalau mau di Australia, yang pastinya harus dimulai dari sekarang, kayak prepare dokumennya gitu kan, terus biaya-biayanya, terus juga persyaratan seperti IELTS. Itu boleh dipersiapkan dari sekarang karena prosesnya lumayan lama ya Vincent ya. Dulu juga aku tuh lama banget gitu, jadi nggak semudah membalikan telapak tangan, apalagi sekarang kan udah pandemi gitu kan, masih juga gitu untuk proses student visa juga kan sekarang masih agak-agak itu ya, tarik ulur gitu. Iya, tapi yang paling perlu dipersiapkan, yang paling lama dipersiapkan itu pasti kemampuan berbahasa Inggrisnya, karena itu kan nggak instan gitu. Iya, gitu. Betul. Aku pun dulu ikut dulu di IELTS gitu 1 bulan, terus baru IELTS tetap aja kan hasilnya. Tapi dulu ya lumayan, termasuk lumayan oke kok. Iya. Tapi jujur kalau udah di Australia sendiri jadi confident, waktu itu sempat mau ikut IELTS di sana tuh, kayak soalnya udah sering latihan kan. Nah, kalau misalkan di band-band gitu bisa sampai 7,5 gitu kan, wah confidence banget ya pengen ikut IELTS-nya gitu di sana. Tesnya lagi ya. Iya. Lebih confidence. Ya betul. Terus ada hal lain lagi yang mau di-share, Vincent? Sepertinya sih sudah semuanya ya. Iya. Mungkin nanti teman-teman yang kalau misalkan mau ada hal yang dipertanyakan lagi gitu kan, yang lebih mau tanya-tanya personally ke Vincent, jadi lebih itu aja lah, lebih ya lebih mendalam lah kalau untuk urusan student visa. Nanti boleh tanya langsung kan ke Vincent, nanti boleh di itu ya, aku share IG-nya Vincent dan juga boleh, nanti bisa di-share email address atau website kita. Nanti juga di description aku tulis IG-nya Vincent, mungkin nanti boleh langsung ada DM dulu lah. Ya, of course ya. Oke deh. Ya, anyway, thank you waktunya Vincent di sana. Mungkin udah jam berapa tuh? Udah jam 11 belum? Iya, jam 11.27. Wah, kan lama udah juga ngobrolnya. Iya. Yang tadinya half an hour ya gitu kan. Pasti karena banyak banget yang mau di-share, more than itu planning. Oke, jadi pokoknya intinya buat teman-teman jangan ragu deh, lebih ke persiapan aja dulu dari sekarang, mental segala macamnya itu ya. Dan kalau ada hal yang mau dipertanyakan nanti boleh tanya langsung ke Vincent. Kalau misalkan
mau tahu apa nomornya Vincent juga nggak apa-apa, nanti ke aku share ya Vincent ya, karena Ya, ya, pasti tentu saja. tanya-tanya kalau misalkan itu apa malu gitu kan, jadi bisa langsung. Misalnya orangnya baik kok dan helpful banget, sama Iya, thoughtful nggak gitu kalau gigit, nggak misalkan itu gigit. untuk Iya. bantu-bantu seputar student visa. Oke, Vincent, thank you. Ya, Apa ya, pastinya keep in touch virtually. sama-sama, of course, Ya, ya. good luck for everything. Semoga Oh, nggak thank ada you, thank you. yang ditolak sih. Semoga studentsnya 100% tuh visanya pada diterima semua. Iya, Dan dengan Britannicanya juga apa di Brisbane semoga jadi buka ya. semoga jadi ya tahun ini atau tahun depan. Ya, Ya, semoga. ya Ya, pokoknya ya, terima good luck kasih. dan Ya, apa stay healthy lah pokoknya di sana. thank you. Ya, sama-sama. Ya. Good night. Bye bye, thank you. Bye.